Selamat berjumpa kembali Bapak Ibu, saudari-saudara umat beriman terkasih dalam Tuhan. Selamat berakhir pekan bersama keluarga, bersama sahabat dan komunitas Anda. Salam sehat, berlimpah berkat. Hari Sabtu tanggal 20 Agustus 2022, saya Romagus CSSR mengajak saudari-saudara merenungkan kutipan Injil Matius bab 23 ayat 1 sampai 12. Kita mendengarkan sabda Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Sekali peristiwa berkatalah Yesus kepada orang banyak dan kepada murid-muridnya, katanya, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Sebab itu turutilah dan lakukan segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu, tapi janganlah kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka. Karena mereka mengajarkannya tetapi tidak melakukannya. Mereka mengikat beban-beban berat lalu meletakkannya di atas bahu orang, tapi mereka sendiri tak mau menyentuhnya. Semua pekerjaan yang mereka lakukan hanya dimaksud supaya dilihat orang. Mereka memakai tali sembayang yang lebar dan jubah yang panjang. Mereka suka duduk di tempat terhormat dalam perjamuan dan di tempat terdepan di rumah ibadah. Mereka suka menerima penghormatan di pasar dan suka dipanggil rabi. Tetapi kamu, janganlah kamu disebut rabi, karena hanya satu rabimu dan kamu semua adalah saudara. Dan janganlah kamu menyebut siapapun bapa di bumi ini, karena hanya satu bapamu, yaitu Dia yang di sorga. Jangan pula kamu disebut pemimpin, karena hanya satu pemimpinmu, yaitu Mesias. Barang siapa terbesar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak Ibu saudari-saudara umat beriman terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Ketika Yesus mengajar para muridnya, sebagaimana kita dengarkan dalam perikop Injil hari ini, Yesus menegaskan pentingnya kesesuaian perilaku dan ajaran. Kesesuaian antara kata dan tindakan, antara teori dan praktek, antara khotbah dan kesaksian hidup. Kesesuaian antara kata dan tindakan, teori dan praktek, khotbah dan kesaksian hidup, inilah saudari-saudara yang kita rangkum dalam satu kata yang seringkali kita kenal sebagai kata integritas. Integritas itu pada dasarnya saudari-saudara adalah kesatuan antara kata dan tindakan atau kesesuaian antara ajaran dan praktek hidup. Maka kita bisa maklum saudari-saudara ketika misalnya sekarang ini atau beberapa waktu, beberapa tahun yang belakangan ini seringkali kita mendengar kata integritas menjadi tagline di dalam dunia kerja, di dunia birokrasi. Misalnya soal kerja cerdas, kerja tuntas, kerja ikhlas, dan kerja berintegritas. Rupa-rupanya saudari-saudara disadari betul bahwa integritas ini menjadi kunci untuk suatu pekerjaan yang baik dan benar, untuk suatu hasil yang sesuai dengan yang diharapkan. Orang yang mempunyai integritas adalah orang yang tidak munafik. Karena antara kata dan tindakan
seiring sejalan. Maka bekerja dengan integritas itu berarti bahwa orang memiliki integritas. Dia bekerja bukan karena ada pimpinan. Dia bekerja bukan tergantung berapa dia dapat. Dia bekerja dengan tulus, ikhlas. Dia bekerja dengan tuntas. Ada atau tidak ada pemimpin saat itu. Bekerja dengan integritas atau kerja berintegritas itu juga berarti bahwa orang yang bekerja itu, apakah dia adalah seorang pemimpin, bos, atau dia adalah pegawai atau anak buah, melakukan segala pekerjaannya bukan supaya dilihat orang. Bukan soal saya mendapatkan berapa, dan juga bukan hanya sekedar omong, hebat dalam kata-kata, tapi minim di dalam tindakan. Kerja berintegritas mengandaikan antara apa yang dikatakan dengan yang dilakukan itu seiring sejalan. Disitulah integritas dinilai. Disitulah integritas itu diukur. Saudari-saudara, umat beriman yang terkasih dalam Tuhan, hari ini kita mendengar Yesus menegaskan tentang pentingnya integritas itu dengan mengkritik cara hidup orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat yang memang banyak sekali mengajar. Memang tugas mereka salah satunya mengajar bangsa Israel. Tapi sayangnya bahwa mereka gagal di dalam tindakan, di dalam kesaksian. Mereka, boleh saya katakan, lemah di dalam integritas. Antara apa yang dikatakan dan yang dilakukan tidak selalu seiring sejalan. Itu yang dikritik Yesus. Maka Yesus mengatakan supaya waspada terhadap kemunafikan. Karena orang bisa mengajar dengan baik, bisa omong dengan baik, tapi ternyata sangat lemah di dalam tindakan, di dalam praktek, di dalam kesaksian hidup. Saudari-saudara, umat beriman terkasih, firman Yesus hari ini sungguh relevan, kontekstual untuk kita sepanjang masa. Untuk mengingatkan kita, untuk meneguhkan kita, pentingnya kita melakukan segala sesuatu dengan berintegritas. Dengan berintegritas. Di dalam integritas tidak ada kemunafikan. Di dalam integritas tidak ada soal pikiran soal berapa saya dapat. Di dalam integritas orang melakukan sesuatu sesuai antara kata dan tindakan. Orang melakukan sesuatu tanpa berpikir soal pujian, soal reward, dan sebagainya. Orang melakukan sesuatu dengan baik, sepenuh hati, ada atau tidak ada pemimpinnya. Kerja dengan hati. Karena itu saudari-saudara, barangkali penting bagi kita untuk berefleksi sejauh mana kita dalam hidup ini, dalam karya-karya, dalam segala pelayanan, kita sudah melakukannya dengan penuh integritas. Tuhan Yesus senantiasa meneguhkan kita supaya kita memiliki integritas. Bahkan Tuhan Yesus pun dengan sangat bijaksana mengatakan kepada kita, apapun yang baik yang diajarkan kepadamu, turuti itu. Kalau ternyata tidak temukan sesuatu yang sesuai antara kata dan tindakan, jangan turuti perilakunya, tapi turuti ajaran baik yang disampaikan. Karena bahkan orang jahat pun tahu mengajari yang baik kepada orang lain. Saudari-saudara, umat beriman terkasih dalam Tuhan, semoga mengakhiri pekan ini kita diteguhkan untuk melihat hidup kita sepanjang satu pekan ini. Merefleksikannya,
Dan kemudian melihat sejauh mana sepanjang satu pekan ini kita telah beraktivitas dengan penuh integritas. Sesuainya antara kata dan tindakan. Sesuainya antara iman dan perbuatan. Sesuainya antara khotbah dan kesaksian hidup. Selamat berakhir pekan, tetap sehat, semangat, dan terus menjadi berkat. Tuhan Yesus memberkati. Maria Bunda selalu menolong, setia mendoakan kita semua. Amin. Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur atas sabda-Mu yang sungguh meneguhkan kami, sekaligus menegur kami untuk senantiasa memiliki integritas dalam seluruh hidup dan karya-karya kami. Bukalah hati kami agar kami dapat menangkap pesan-Mu hari ini. Jadikan kami pembicara tentang karya-Mu dan pelaksana firman-Mu. Engkaulah Tuhan yang hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Amin. Saudari-saudara sekalian, berkat Allah turun atas saudari-saudara, atas mereka yang kita doakan atau kita janjikan doa, mereka yang sakit dan menderita. Segala rencana, karya dan pelayanan hari ini, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tetap sehat, tetap jadi berkat. Jangan lupa like, subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya. Salam 52, Tuhan memberkati.